Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan membahas tentang cara menemukan pengalaman yang tepat untuk karirmu. Ya, jadi kalau kamu mau memiliki karir yang luar biasa, karir yang hebat, tentu diperlukan pengalaman-pengalaman yang mendukung agar kamu bisa mendapatkan karir terbaikmu. Ya, kalau kamu misalnya apply kerjaan, pasti kan kamu juga ditanya gitu ya, kayak misalnya kamu udah pengalaman di mana dan lain-lainnya. Nah, tapi yang paling penting adalah pengalaman tadi. Ketika kamu punya pengalaman yang mumpuni dan HR atau rekrutmen yakin dengan pengalamanmu, peluang kamu bisa direkrut, peluang kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan akan jadi jauh lebih tinggi gitu. Jadi penting untuk kamu punya pengalaman yang tepat untuk kemajuan karirmu, ya. Nah, terus sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya agar kita bisa menemukan pengalaman yang tepat atau kita bisa menentukan pengalaman yang mau kita ambil itu apa? Nah, saya mau membahas dengan satu prinsip, yaitu start with the end in mind. Jadi mulai dari akhir. Ini adalah sebuah prinsip dari buku 7 Habits of Highly Effective People yang juga episodenya saya bahas di episode awal-awal ya tentang buku ini. Nah, di habit yang kedua itu dijelaskan bahwa kita harus mulai dari akhir. Maksudnya adalah ketika kita mau memulai sesuatu, itu kita perlu tahu dulu tujuan akhirnya seperti apa. Banyak orang yang ketika mau memulai, ya udah mulai aja gitu, tapi nggak ada tujuan yang jelas, akhirnya hasil yang didapat juga kurang jelas. Begitupun kalau kita mau menentukan pengalaman apa yang mau kita bangun untuk bisa mendukung karir kita ke depannya, kita harus mulai dulu dari akhir. Kita harus tanyakan dulu dalam diri, apa sih yang mau kita tuju? Karir seperti apa sih yang mau kita inginkan? Karir ideal kita itu seperti apa sih? Nah, setelah kamu tahu karirmu seperti apa, baru kamu breakdown, baru kamu tarik ke belakang. Kira-kira kamu perlu pengalaman seperti apa dari sekarang yang bisa kamu bangun untuk bisa mendapatkan karir terbaikmu itu? Sebagai contoh, misalnya saya dulu memiliki goal atau memiliki tujuan bahwa saya mau menjadi seorang HR director, ya, direktur HR gitu. Itu goal saya. Lalu ya udah, saya breakdown gitu. Apa yang harus saya lakukan? Pengalaman apa yang harus saya miliki? Waktu itu saya mulai dari pengalaman menjadi seorang trainer, ya, atau di bidang people development. Itu saya bangun tuh dari tahun 2010 lah. 2010 udah mulai ngisi training dan lain-lainnya. Itu melatih diri saya menjadi seorang people development. Lalu dari situ saya juga belajar, saya juga mempersiapkan bahwa kalau saya mau menjadi direktur HR, saya perlu untuk memiliki kemampuan organization development. Saya perlu punya kemampuan rekrutmen. Akhirnya untuk lebih mantap di 2014, saya memutuskan lanjut studi S2 saya di psikologi. Magister Psikologi, Industri dan Organisasi, untuk belajar OD, belajar rekrutmen. Tidak cuma di situ, saya juga sambil kuliah, saya juga menjadi seorang HR manager di sebuah perusahaan kecil lah. Maka dari itu mereka mau merekrut saya as a manager karena ya masih kecil. Jadi saya punya ruang untuk bisa praktek segala macam. Dari segala macam pembelajaran yang saya dapetin. Dari ngerekrut orang, dari mengkonsepkan organisasi, dari trainingnya, dari ngatur salary, compensation and benefit, bonus-bonus. Saya belajar banyak di sana. Dan dari pengalaman itu yang saya tumpuk terus, saya olah terus, saya praktekkan terus, itu membuat saya punya pengalaman-pengalaman yang mumpuni, sehingga itu membuat saya akhirnya bisa menjadi seorang HR manager sebelum usia 30 tahun di perusahaan yang jauh-jauh lebih besar dan menghandle 1.000 karyawan seperti itu. Dan lebih tepatnya mungkin bukan di HR manajernya, tapi di Organization Development and People Development Manager seperti itu. Dan ini adalah perjalanan saya yang selanjutnya target saya adalah bisa masuk ke General Manager di GM, lalu setelah itu bisa ke Director. Nah, itu adalah perjalanan saya. Nah, terus apa sih prinsip yang penting untuk dilakukan ketika kita mau mendapatkan pengalaman yang menarik tadi, pengalaman yang mendukung kita di karir kita? Setelah kamu tahu mau kemana, kamu bisa menawarkan diri untuk ngebantu perusahaan yang dimana kamu mau dapetin pengalamannya.
Jadi jangan hitung-hitungan dulu di awal kayak baru masuk aku dibayar berapa nih. Nah itu agak egois gitu ya. Tapi kalau kita mau dengan mudah diterima oleh perusahaan tempat kita misalnya mau mendapatkan pengalaman, kita tawarkan dulu mau nggak dibantu ya. Bahkan ketika saya ngehandle perusahaan kecil yang saya cerita tadi, saya jadi HR manager, itu di awal bener-bener tulus ngebantu, nggak berharap imbalan sama sekali. Saya datang ngasih training, ya udah pokoknya saya niatnya mau ngebantu aja gitu. Sampai akhirnya ownernya pas saya mau pulang dipanggil, jangan pulang dulu, sebentar ini ada sesuatu buat Mas Bordes gitu katanya. Terus pas saya balik ternyata dikasih amplop, dikasih duit gitu. Dan ya akhirnya setelah dari situ ya dikasih ada fee-nya lah tiap bulan gitu. Dan ya kalau misalnya dikasih kayak gitu ya diterima gitu. Tapi di awal untuk membuka jalan jangan langsung fokus ke duit, tapi kamu bantu dulu, fokus dulu, dapetin pengalaman sehingga itu akan meningkatkan value-mu gitu prinsipnya ya. Jadi mulai dari akhir, terus jangan hitung-hitungan, niatin bantu orang lain ya. Nah, saya juga di podcast pengembangan diri ini, saya juga mau memberikan info bahwa kita lagi mau expand, kita punya tim juga. Ada 2 bagian yang saat ini kami lagi cari. Ada 2 posisi yang saat ini kami sedang cari, yaitu di social media specialist. Tugasnya adalah mengkonsepkan social media strategi self-dev dan juga untuk mengubah ya dari konten podcast menjadi konten Reels dan TikTok. Itu yang pertama. Terus posisi yang kedua adalah community officer, di mana bisa meningkatkan engagement ya di Telegram dan juga WhatsApp self-dev ya. Di situ ada grup di mana para pendengar podcast berkumpul. Di situ sebagai community officer tugasnya adalah gimana bisa share konten, gimana bisa memberikan pertanyaan yang meningkatkan engagement. Nah, kalau kamu pingin punya pengalaman di 2 bidang tersebut, yang mana saya juga akan memberikan ya uang saku lah ya untuk kamu bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Kamu berkesempatan untuk kerja bareng saya, kerja bareng tim saya, dan ini bisa jadi pengalaman yang berharga buat kamu juga untuk di masa depan ya. Silakan cek link yang ada di deskripsi untuk join dalam tim self-dev. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.